Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian tasawuf Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada halaman 46, yaitu membahas tentang adab lahir dan batin dalam melaksanakan sholat. Pada minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa orang yang akan melaksanakan sholat harus menyadari bahwa sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika disadari bahwa sholat itu menghadap Allah, maka pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan urusan dunia dan juga hati yang dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia itu bisa dibersihkan supaya sholatnya benar-benar bisa sampai pada tingkatan khudur, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali sudah mengingatkan, ya, wa'lam annahu ta'ala mutalli'un ala sariratika. Imam Ghazali mengingatkan kita bahwa Allah, ya, itu mutalli'un, ningali atau memperhatikan, mengetahui gerak-gerik batin kita. Jadi artinya kalau kita menyadari bahwa Allah memperhatikan gerak-gerik batin kita, jangan sampai pikiran kita melayang kemana-mana, ya, hati kita, ya, dipenuhi dengan urusan dunia. Maksud Imam Ghazali menyampaikan ini supaya sadar, oh iya, Allah itu memperhatikan gerak-gerik batin kita. Tahapan kita dalam mengamalkan ini, ya, tentu bertahap. Ya, pertama, untuk sampai bisa tahapan hudur itu tidak bisa dalam sekejap. Ya, setelah ngaji terus bisa mempraktekkan itu tidak semudah itu. Paling tidak kita paham teorinya, kita paham arah tujuan daripada sholat. Hal ini sangat berbeda dengan orang yang belum memahami arah dan tujuan sholat. Misalkan mereka sholat hanya ikut-ikutan, sholat hanya sekedar melepaskan tanggung jawab atau kewajiban. Tapi bagi para syalik, orang yang menuju Allah, sholat itu sebagai sarana untuk mengingat Allah, ya, supaya hati kita hadir. Karena itu Imam Ghazali mengingatkan, wa'lam, ketahuilah, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala muttali'un, memperhatikan ala sariratika, gerak-gerik batinmu,
apakah batinmu mengingat Allah atau tidak, Allah tahu. Ini. Wa nadhirun ila qalbika, dan Allah juga, bahasa santrinya mirsani, ya, mirsani itu mengetahui, ila qalbika, kepada hatimu. Hatimu itu benar-benar hudur kepada Allah atau kepada selain Allah. Nah, ini Allah yang tahu. Maka para ulama sufi, ya, jangan sampai ketika kita mau menghadap Allah masih melakukan tindakan-tindakan yang menjadi indikasi munculnya sifat riya. Maka Sayyidina Umar itu sangat marah, ya, bahkan pernah istilahnya nyabet, itu gebuk orang yang sholatnya itu pura-pura kusuk, gitu. Pura-pura kepalanya itu menunduk, gitu. Sebab Allah Maha tahu gerak-gerik batin kita. Kalau kita sudah yakin Allah tahu, kenapa kita harus pakai pura-pura, gitu, biar kelihatan makhluk, oh sholatku ini kusuk, gitu kan, sambil dingkluk, kemudian seolah-olah ini sedang hudur, padahal hudur itu tidak bisa, ya, ekspresikan dalam bentuk, ya, fisik, ya, contoh tadi seperti seolah-olah menunduk atau seolah-olah nampak khusyuk, padahal sesungguhnya ada lintasan pengen dilihat oleh makhluk itu. Jadi tahapan-tahapan penyucian hati dan jiwa ini penting. Kalau orang sholat nggak sadar tentang penyakit-penyakit batiniah ini, ya sulit untuk mencapai khusyuk, sulit untuk mencapai ikhlas. Ya orientasi sholatnya, ya selalu dia semangat karena ingin dilihat makhluk, ingin dipuji makhluk, bukan karena Allah. Begitu juga pada saat sholat, hatinya tidak hudur kepada Allah, tapi hatinya kemana-mana memikirkan sesuatu selain Allah. Maka dalam hal ini, ya, Imam Ghazali mengingatkan, ya, fa innama yataqabbalullah, sesungguhnya yataqabbalu menerima siapa Allah min sholatika, dari sholatmu, biqadri khusu'ika. Jadi Allah akan menerima sholatmu sesuai dengan kadar khusyukmu. Khusyuk itu apakah hatimu hadir mengingat Allah atau melupakan Allah. Wa khudu'ika, khudu' itu yaitu ketenangan anggota badanmu, artinya seluruh anggota badan, ya, itu diekspresikan dalam sikap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ekspresi secara lahiriah orang-orang yang sedang merasakan khusyuk itu. Wa tawaddu'ika, jadi selain khusyuk, khudu, tawadu itu. Tawadu itu apa? Tawadu itu merasa rendah, ya, rendah sebagai hamba yang banyak dosa, banyak kekhilafan, sehingga rendah hati. Tidak sebaliknya, merasa paling baik, merasa paling soleh, ya.
ini justru penyakit. Tiga hal tadi ya yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali. Pertama, sholat kita harus khusyuk. Kedua, khudu. Ya, khusyuk itu kaitannya dengan hati. Khudu itu kaitannya dengan seluruh anggota badan kita. Tawadhu ini sikap hati kita. Wataduru ika, dan tadur itu ya kalau bahasa pesantrennya itu istilahnya DP. Nah, di sini maksudnya ay khulusika fid du'a, yaitu ketulusan kita di dalam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 hal inilah ya harus bisa kita praktekkan ya secara bertahap. Gitu. Jadi pertama harus kita menyadari sholat itu menghadap Allah. Karena kita menghadap Allah, yang perlu diperhatikan, Allah itu memperhatikan gerak-gerik batin kita. Maka untuk mencapai tahapan kita bisa khusyuk, ya, sholat kita bisa diterima oleh Allah, ya, sholat kita supaya diterima oleh Allah, yaitu perhatikan pertama bagaimana khusyukmu. Ya, khusyuk itu apa? Huduru qalbika, hadirnya hati. Mulai dari takbiratul ihram ya, Allahu Akbar. Itu hatinya hadir, memahami maknanya. Tidak sebatas lafadznya, tapi memahami makna Allahu Akbar. Ya, kemudian dilanjut dengan doa iftitah. Kemudian basmalah, terus Al-Fatihah. Ya, selalu hati itu hudur. Ingat apa yang dibaca. Tahu makna apa yang dibaca. Itu. Jadi tidak seperti burung beo. Burung beo itu lesannya membaca ayat tapi nggak ngerti arti dan maknanya. Ya, sama orang baca Qur'annya bagus, tapi hatinya tidak khudur. Dari takbir sampai salam, babar blas nggak ingat Allah. Karena apa? Karena hanya ingin dilihat oleh makhluk, suaranya bagus. Gitu. Nah, orang-orang yang sudah belajar tasawuf ini orientasinya sudah berubah. Tidak untuk mencari perhatian makhluk, tapi berusaha hatinya untuk khudur, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk sholat kita bisa diterima oleh Allah, yang pertama tadi harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Khuduru qalbika. Yang kedua khudu. Khudu itu ya tenang. Gerak-gerik badannya itu sesuai dengan syarat rukun yang ada di dalam sholat. Kebalikan khudu itu apa? Yaitu orang yang nggak bisa tenang, ya kakinya gerak-gerak, tangannya gerak-gerak. Ini tidak khudu. Kalau khudu itu tenang, gerakannya ya gerakan sesuai dengan rukun maupun sunnah-sunnah di dalam sholat. Kemudian yang ketiga tawadhu. Tawadhu ini penting ya, supaya ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, yang besar hanya Allah. Kita hamba kecil. Kita hamba tidak punya daya kekuatan apa-apa. Kita sebagai hamba ya, sebagai hamba yang banyak dosa. Kita sebagai hamba yang masih sekali ya, diliputi oleh kotoran-kotoran dosa. Ya, karena itu sifat tawadhu di dalam sholat ini penting. Ya. Kalau di dalam sholat bisa tawadhu,
di luar sholat juga bisa tawadhu. Dia hati-hati. Walaupun dia sudah sholat berjamaah, tapi dia tidak merasa suci. Karena dia selalu berpikir, jangan-jangan sholatku tidak diterima. Jangan-jangan sholatku masih ada penyakit-penyakit batin seperti riya, ujub, takabur. Selalu introspeksi. Sehingga tidak sempat sampai muncul merasa suci, merasa bersih. Kemudian apalagi sampai menyombongkan diri gitu. Ini karena sholatnya tidak tawadhu. Yang keempat yaitu tadarruk. Tadarruk itu ya istilahnya DP selalu bermunajat, berdoa kepada Allah ya. Di situ ada khauf dan roja. Khauf itu rasa khawatir, ya rasa takut. Jangan-jangan sholatku tidak diterima. Jangan-jangan sholatku tidak khusyuk. Jangan-jangan sholatku ya masih banyak goflahnya gitu. Ini sifat tadarruk. Kemudian roja ya optimisme, selalu untuk memperbaiki diri, selalu meningkatkan kualitas ilmu dan amalnya itu. Nah, dalam syarahnya dijelaskan wakila dan dikatakan lis sholati ya, ini khobar muqaddam ya. Lis sholati itu bagi sholat arba'u su'abin ya, ada empat aspek, 4 bagian. Jadi di dalam sholat kita itu ada 4 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama hudurul qalbi. Hudurul qalbi. Jadi di sini perlu kita bisa memahami. Ya, setelah kita rapi di dalam hal-hal yang sifatnya lahiriah ya, seperti wudunya sudah memenuhi syarat secara fikih, sholatnya juga sudah memenuhi syarat secara fikih. Kemudian setelah itu aspek batinnya, ya aspek batinnya yang perlu diperhatikan. Apa 4 aspek yang perlu diperhatikan pada saat kita sholat setelah yang aspek lahir sudah kita sempurnakan itu ya. Yang pertama hudurul qalbi ya, ini penjelasan dari yang di atas tadi. Hadirnya hati. Hadirnya hati ini kan berarti hati kita selalu harus ingat Allah. Ini mulai dari takbir sampai salam, idealnya sholat kita selalu ingat Allah. Dasarnya apa? Ayat Al-Quran ya, aqimis sholah ya, dirikanlah sholat. Sholat itu apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Maka kalau orang sholat tidak mengingatku, kunya ini Allah, ya berarti sholatnya belum sempurna. Ya bukan sia-sia ya, tetap ada nilainya di hadapan Allah, tidak ada yang sia-sia. Tapi secara kualitas, ya kualitasnya belum sempurna. Sebab sholatnya hanya sholat gerakan lahiriah tok, sholatnya hanya sholat fikih tok. Ya, gerakan lahirnya semua ngikuti fikih oke. Ya, tapi lupa aspek batiniahnya. Ya hatinya tidak diopeni. Apakah ketika takbir itu sudah mengingat Allah atau tidak? Lah, maka orang-orang yang belajar tasawuf, orientasi ketika sholat sudah berubah, tidak sebatas yang zahir, tapi juga meliputi yang batin. Jangan sampai seperti orang yang salah paham. Orang yang salah paham itu yang penting kan batin kita ingat Allah, nggak perlu kita sholat pakai jenggang-jengking. Nah, ini namanya zintik. Ya, zintik ini dia ya memahami sholat yang penting eling.
tapi tidak melakukan sholat. Ini juga dikecam oleh para sufi. Praktek ideal bagi para sufi tidak demikian. Syariat lahir dan batin harus sejalan. Tidak boleh ya aspek fikihnya tok, kemudian batiniahnya, tasawufnya kosong, ini juga masalah. Kemudian sebaliknya, dari aspek hakikat tok, kemudian batini lahiriahnya tidak, ini juga masalah. Akhirnya menjadi zindik itu. Yang kedua wasuhudil akli. Ya, suhudil akli ini menarik. Yang pertama harus hudurul qalbi, hatinya selalu ingat kepada Allah. Yang kedua suhudul akli. Akal kita, ya akal kita ini yang biasa digunakan untuk mikir, itu supaya bisa berpikir ke dalam diri. Ya, ke dalam diri itu melihat bahwa kita sebagai hamba, kita dulunya tidak ada menjadi ada. Kita diciptakan oleh Sang Pencipta. Bahkan seluruh gerakan ya dalam diri kita itu juga semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat, ya, dimulai dari wudu, takbiratul ihram, itu sudah didasari dengan suhudul akli. Akalnya selalu memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berjalan ke masjid, ya. Itu bukan karena kekuatan dirinya. Ini adalah anugerah Allah. Ini atas kehendak Allah. Maka seorang hamba yang bisa sholat ke masjid, ya, kalau dia suhudul akli, itu akan mengembalikan kepada pemilik sejati, yaitu Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan anugerah bisa melaksanakan perintah-Mu. Tapi sebaliknya orang yang terhijab, ya, melihat dirinya, oh saya hebat, ya, bisa rajin sholat di masjid, jamaah lagi, gitu kan, dan 5 waktu lagi, gitu. Akhirnya tidak sadar bahwa di situ ada pintu-pintu yang menjadi jalan iblis untuk menimbulkan sifat angkuh dan sombong. Akhirnya sombong. Setelah sholat tidak tawaduk tapi sombong. Setelah sholat tidak memiliki sifat yang menunjukkan ekspresi batiniahnya, tapi justru yang merasa hebat dan lain sebagainya. Ini artinya orang yang tidak bisa suhudul akli. Jadi suhudul akli ini akal kita, ya, diajak untuk berpikir tentang diri kita yang hakikatnya, ya, dulunya tidak ada menjadi ada. Kemudian setelah ada, kita diberikan fasilitas semuanya oleh Allah. Kita diberikan ruh, dengan ruh semua anggota tubuh kita bisa normal. Kemudian kita mengembalikan semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba hanya sebagai kawula yang, ya, sak dermo nglampahi itu. Nah, maka disitulah akan muncul, ya, penyandaran semua dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suhudul akli. Jadi akalnya ditundukkan. Jangan akalnya dilepas. Kalau dilepas akhirnya bisa menjadi Mu'tazilah. Kamu sholat ya karena kehendak saya, gitu. Dia melupakan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama adalah
hudurul qalbi, yang kedua suhudul akli, yang ketiga yaitu khudu'un nafsi. Khudu'un nafsi itu tenangnya jiwa kita. Ya, pada saat sholat ya jiwanya merasakan ketenangan, kedamaian. Ya, tidak istilahnya pengen kesana kemari ya, atau istilahnya buru-buru atau serba tidak tenang gitu. Ini pasti sulit untuk mencapai khusyuk. Maka khudu'un nafsi ya, khudu'un nafsi itu tenangnya jiwa ya, ini penting. Kalau jiwanya tidak tenang ya pasti pengennya kemana-mana gitu ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat khudu'ul arkan ya, khudu'ul arkan yaitu tenangnya anggota tubuh kita, anggota luar ya, seperti tangan ya, kemudian kaki ya, tatapan mata ya, itu menunduk kepada tempat sujud ya. Kalau orang yang tidak khudu itu pasti ya kepalanya ke atas, terus pandangan matanya ke kiri ke kanan. Bagaimana mungkin dia bisa khusyuk kalau pandangannya lari ke sana kemari. Begitu juga anggota yang lain. Bagaimana mau khusyuk khudu? Ya, tangannya nggak bisa diem, dikit-dikit bergerak sana, bergerak sini. Gitu. Ditambah lagi kakinya juga nggak bisa diem. Gitu. Maka ciri-ciri orang yang salatnya khusyuk dari aspek fisik lahiriah itu ada ketenangan ya, seluruh anggota tubuh badannya, dan juga ada ketenangan batiniahnya itu. Kemudian selanjutnya fahudurul qalbi. Apa itu yang disebut dengan hudurul qalbi, hadirnya hati? Yaitu raf'ul hijab. Raf'ul hijab artinya tersingkapnya hijab. Jadi hatinya mampu memandang kepada Allah. Mulai dari takbir dia mampu memandang bahwa saya sebagai hamba ya, diberikan anugerah oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah, semua dengan anugerah kudrah dan iradah Allah. Dari takbir sudah ingat Allah ya, ketika membaca basmalah, Fatihah selalu ingat Allah sampai salam. Maka ketika sudah raf'ul hijab, terangkat hijabnya, mampu melihat hakikat di dalam diri, nah, disitulah dia menemukan khudur fil qalbi, hatinya bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian suhudul akli. Apa itu suhudul akli? Suhudul akli yaitu raf'ul itabi, yaitu diangkatnya, istilahnya maknanya itab itu ambang pintu. Jadi istilahnya ini raf'ul itabi itu apa yang menjadi pikiran selama ini ya, bahwa saya bisa sholat itu ya karena saya itu, saya bisa ibadah juga karena saya, ini harus diangkat, sayanya dihilangkan. Saya bisa ibadah ya anugerah dari Allah, saya bisa sholat anugerah dari Allah. Kok bisa? Ya bisa. Ini logikanya.
kita bisa sholat, bisa takbir, bisa wudhu, bisa jalan. Itu kuncinya di apa? Karena kita semua anggota tubuhnya normal, bisa bergerak. Kenapa bisa normal, bisa bergerak, beraktivitas? Karena ada ruh. Ruh milik siapa? Milik dirimu kah atau milik Allah? Milik Allah. Kalau milik Allah berarti seluruh gerakan tubuh kita itu kira-kira dari dirimu atau dari Allah? Ya dari Allah gitu. Akhirnya tersingkaplah, oh iya ternyata bisa sholat, bisa bergerak, bisa jalan ke masjid, semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akalnya yang selama ini berpikir secara rasional tadi, ya itu akhirnya tersingkap, terangkat tutupnya, kemudian bisa melihat yang hakikinya. Kemudian berikutnya, wahudu'un nafsi. Apa itu yang disebut dengan tenang jiwanya? Yaitu fathul abwabi, terbukanya pintu-pintu. Tentu yang dimaksud pintu ini adalah pintu-pintu batiniah. Diberikan oleh Allah anugerah pencerahan batiniah sehingga di dalam sholatnya bisa menemukan khusyuk, khudu dan hudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fatkul abwab. Jadi terbuka pintu-pintu ruhani, pintu-pintu asror, ya, pintu-pintu latoif, pintu-pintu ma'arif gitu. Kemudian berikutnya wahudu'il arkan. Ya, wahudu'il arkan, apa yang dimaksud dengan hudu'il arkan? Yaitu tenang aspek jasmaninya, yaitu wujudus sawabi, wujudnya pahala gitu. Jadi karena kita menjalankan perintah Allah, ya, Allah berjanji memberikan pahala bagi orang-orang yang telah menjalankan perintahnya. Ini sehingga bagi orang yang sholat itu ada harapan optimisme. Wujudus sawab, ya, adanya pahala, ya, bagi para orang awam atau pemula itu menjadi motivasi untuk semangat sholat bisa, ya, karena ada pahalanya gitu kan. Ngapain capek-capek sholat? Ya karena ada pahalanya. Ini sederhana. Tapi bagi para salik, tujuan sholat sudah bukan karena pahala, ya karena semata-mata ya ingin mendapatkan ridho Allah, atau semata-mata ingin bermunajat kepada Allah, atau lagi yang istimewa dengan sholat ya sebagai mi'raj, ya, yaitu mi'raj ruhani, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pahala ini ya bagi para pemula atau bagi para orang-orang umum, ya ini bisa menjadi daya tarik istilahnya. Kayak anak kecil dikasih iming-iming permen, kamu sholat nanti tak kasih permen, akhirnya semangat. Gitu. Giliran nggak dikasih permen nggak sholat. Nah ini namanya anak-anak. Kita para salik ini sudah bukan levelnya anak-anak. Bukan karena diiming-imingi surga, bukan juga ditakut-takuti neraka, tapi sholatnya semata-mata karena kerinduan bermunajat kepada Allah, kerinduan karena sebagai mi'raj, ya, yaitu kesadaran rohani, ya, yang merasakan kenikmatan spiritual. Ini bagi para salik yang levelnya sudah tidak pemula lagi. Itu. Maka harus dipahami wujudus sawab, ya, ini
ya bagi para pemula yang masih suka ibadahnya itu selalu diiming-imingin gitu. Nah, bagaimana kalau surga neraka itu enggak ada? Kira-kira masih sholat enggak gitu. Nah, ya, kalau orientasinya tujuannya surga dan neraka, sementara surga dan neraka ini makhluk, kalau tujuannya makhluk, ya sayang sekali gitu. Maka bagi para sufi, tujuan ibadah, tujuan sholat ya semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, faman atas sholah bila khuduril kolbi, barang siapa ata melaksanakan, siapa man as-sholat bila khuduril kolbi, tanpa hadir hatinya, fahuwa maka bermula man musholin, itu orang yang sholat lahin, yang lalai, yang lupa. Jadi dia sholat hatinya enggak hadir, ya dia musholin lahin, orang yang sholat tapi hatinya lalai. Dari takbir sampai salam sama sekali enggak ingat Allah. Itu banyak itu, dan mungkin kita juga masih seperti itu. Tapi dengan ngaji seperti ini akhirnya punya kesadaran, mosok sih sholat kita hanya mau seperti itu terus, tidak ada peningkatan gitu. Disinilah pentingnya ngaji gitu ya. Kemudian yang kedua, waman ataha, dan barang siapa melaksanakan sholat bila suhudil akli, tanpa suhud akalnya, bahwa musolin sahin, maka sesungguhnya dia adalah orang yang salat tapi dalam keadaan lalai, lupa ya. Maaf kalau lahin tadi sholatnya ya main-main gitu, main-main. Kalau sahin itu lupa. Jadi yang pertama, orang sholat tanpa hadir hatinya itu seperti sholatnya orang yang main-main. Tapi kalau ada orang sholat tanpa suhudul akli, maka sholatnya sholat yang lalai. Waman ataha, dan barang siapa melaksanakan sholat bila khudu'in nafsi, tanpa ketenangan jiwa ya, bahwa maka bermula man musolli, itu orang yang sholat khotiin, yang salah. Jadi sholat tapi jiwanya enggak tenang, yaitu ya sholatnya orang yang salah. Waman ataha, dan barang siapa melaksanakan sholat bila khudu'il arkan, tanpa ada ketenangan anggota badan, bahwa musallin ya, yaitu orang yang sholat jafin, yang kering. Artinya kering, aspek spiritualitasnya ya hanya sekedar gerakan-gerakan yang tidak memiliki makna spiritual atau nilai-nilai spiritual di dalamnya. Waman ataha kama wasofa bahwa musolin wafin ya, barang siapa yang melaksanakan sholat sebagaimana disifati, ya dia sholat yang bisa memenuhi. Kada fi awa rifil ma'arif ya, ini jadi penjelasan di dalam syarah ini menurut saya ini sangat bagus sekali. Ya, perlu kita ingat bahwa di dalam sholat ini harus ada 4 aspek. Ya, saya ulang, harus ada 4 aspek. Yang pertama adalah suhudul, yaitu yang pertama khudurul qalbi, ya, khudurul qalbi, hatinya hadir. Yang kedua adalah suhudul akli, akalnya mampu memandang, mengembalikan kepada Allah. Kemudian yang ketiga khudu'un nafsi, tenang jiwanya. Dan yang keempat khudurul arkani, tenang aspek fisiknya, tenang anggota tubuhnya. Nah, maka apabila indikasi ini sudah bisa dirasakan, ya tanda-tanda sholat khusyuk itu bisa dirasakan. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan ini ya, prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Imam Ghazali
dapat kita jadikan sebagai pedoman, dan mudah-mudahan kualitas sholat kita bukan kualitas sholat ya yang goflah, yang lalai, tapi ada progres, ada kenaikan. Walaupun pada saat takbir itu ingat kepada Allah, kemudian kita terus berupaya untuk hati kita selalu ingat kepada Allah dari takbir sampai salam, sehingga kualitas sholat kita dari hari ke hari semakin membaik, semakin mencapai kualitas yang sempurna, yaitu mencapai kualitas sholat yang ihsan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin.